kelompok kami, yaitu materi Perang Padri yang beranggotakan saya Dia Yulanawati absen 9, saya Intan Ayu Wulandari absen 21, dan dua anggota kami yang tidak bisa hadir hari ini yaitu Devi Nur Afia absen 8 dan Vera Winardi absen 15 dikarenakan sakit. Topik yang akan kami bahas yaitu latar belakang terjadinya perang, lalu lokasi atau peta, akhir atau pemenang, dampak dan peninggalan. Perang Padri yaitu perang saudara yang pernah terjadi di wilayah Kerajaan Pangaruyu, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakangi masalah agama yaitu agama Islam dan adat sebelum Belanda ikut campur tangan. Berlangsung pada awal 17 Masehi yaitu pada tahun 1821 sampai 1838. Kronologi, pada 1803 ada 3 orang haji yang dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang pulang dari Makkah usai menjalankan ibadah haji di tanah suci. Niat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Naranceh tertarik untuk ikut andil dan akhirnya tergabung dalam kelompok bernama Harimau Salapan. Harimau Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagariung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuan Kulintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun yang di Pertuan Pagariung nampaknya kurang sepakat karena tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan sejak adat dulu itu di Minangkabau. Menanggapi hal ini, kaum Padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu, sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar atau perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Pada 1803, tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pagariung yang menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimau Salapan diantaranya adalah Tuanku Naranceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rau, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sike, dan Tuanku Barung. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari kelompok adat mulai meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda yang saat itu menjelajah wilayah Nusantara termasuk Minangkabau. Pada 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagariung. Di Batu Sangkar, Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort Van der Capellen. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada 13 April tahun berikutnya, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823. Raff kemudian meminta bantuan Sultan Arifin Muningsyah untuk datang ke kerajaan Pagariung, tetapi pada 1825 sang Sultan wafat. Tanggal 11 November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari merakit strategi licik berupa perjanjian masang yang berisi kaum Padri harus mengadakan perdagangan hanya dengan pihak Belanda. 2. Penetapan batas daerah kedua belah pihak antara kaum Padri dan adat. Belanda saat itu sedang kewalahan untuk kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain termasuk perang melawan Pangan di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri mencoba mengajak kaum adat
untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalang, Kabupaten Tanah Datar ini dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama, yakni adat Basandi syarat Basandi Kitabullah yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Setelah berakhirnya perang Jawa dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi bernama Fort de Kock. Pada tanggal 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih membawa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan zaman rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837, yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Balu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke negeri Sembilan di Semenanjung Malaya kehilangan banyak tokoh pemimpin. Kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Tokoh yang berperan dalam perang Padri ini diantaranya Tuanku Tambusai, Tuanku Bonjol, dan Tuanku Narenceh. Peninggalannya Benteng Fort de Kock, Masjid Bengkudu, Benteng Fort van der Kapellen. Dampak yang dihasilkan dari perang Padri yaitu pertama memakan banyak korban baik kaum adat dan kaum Padri Minangkabau, jatuhnya kerajaan Pangaruyu ke tangan kolonial Belanda. Lalu Tuanku Imam Bonjol yang tidak sudi menyerah akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Ambon, Minahasa dan meninggal pada 8 November 1844. Bagi penduduk setempat, lahirnya persatuan para pemimpin tradisional dan agama. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang saya mohon diungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.